Hai kawan, balik lagi di Bis Paradise. Apa kabar kalian? Saya harap kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Buat kawan-kawan yang beragama Islam atau Muslim, bagaimana puasanya? Saya harap kalian tetap semangat ya dalam menjalankan puasanya. Tetap kuat. Dan sekarang memasuki pertengahan bulan puasa ya. Dan beginilah kondisi Terminal Mengwi Bali kawan. Sepi dan sama sekali tidak ada aktivitas penumpang di sini, tidak ada aktivitas bis juga, karena memang beberapa waktu yang lalu diberlakukan larangan untuk mudik dan diberlakukan untuk larangan untuk tidak melakukan perjalanan keluar Bali ataupun masuk ke Bali, keluar masuk Bali. Jadi otomatis bis-bis malam juga dilarang beroperasi kawan. Dan ini pasca kembali diberlakukannya atau diperbolehkannya bis-bis untuk beroperasi atau transportasi untuk beroperasi, tapi terminal ini masih tetap terlihat sepi dan masih belum ada aktivitas kawan. Yuk kita pindah spot yuk. Di kondisi seperti ini mengingatkan saya ke beberapa tahun yang lalu ya, dimana Terminal Mengwi mulai dioperasikan, dalam artian pemberlakuan untuk perpindahan terminal tipe A dari Ubung ke Mengwi. Beberapa tahun lalu ya seperti ini kondisinya, masih sepi. Dan beberapa tahun lalu yang ada yang sudah menempati shelter pertama mungkin ada Restu Mulia dan juga Pahala Kencana ya, sehingga mereka dapat shelter di luar. Dan seperti inilah kondisinya. Dan nampaknya untuk kawan-kawan kita yang perantau sudah kembali ke daerah mereka masing-masing, mungkin beberapa waktu yang lalu ya, karena beberapa waktu yang lalu sempat terjadi penumpukan penumpang, khususnya pengendara sepeda motor di Gilimanuk, yang mereka awalnya tidak boleh menyeberang karena memang dilarang untuk peraturan pemerintah, yang dilarang untuk keluar masuk pulau lah istilahnya untuk di Bali sendiri. Tapi karena penumpukan kendaraan sepeda motor ini terlalu banyak, maka akhirnya diizinkan untuk nyebrang kawan, dengan catatan mereka harus melapor ketika sampai di kampung halaman mereka dan harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari kawan. Dan juga ada bis-bis yang masih beroperasi yang juga membawa kawan-kawan kita perantau yang ada di Bali ke Jawa kawan. Jadi mungkin kedepannya akan semakin sepi, walaupun nantinya akan diberlakukan kembali atau diaktifkannya kembali transportasi umum ya. Dan di sini mungkin penyebab belum beroperasi atau sepinya mungkin karena beberapa faktor yang saya sebutkan tadi ya. Mungkin sudah pulang duluan dengan sepeda motor, kemudian naik dengan beberapa PO bis yang masih melayani penumpang beberapa waktu yang lalu, dan juga mungkin ada yang masih mengurus kelengkapan atau persyaratan-persyaratan yang diwajibkan untuk calon penumpang melakukan perjalanan, yang harus diurus ke dinas-dinas terkait kawan. Dan mungkin ada juga calon penumpang yang malas untuk mengurus persyaratan tersebut dan memilih menunda atau membatalkan perjalanan mereka. Jadi perjalanannya hanya boleh dilakukan dengan syarat-syarat tertentu ya kawan ya. Misalnya syarat-syarat kematian ataupun perjalanan bisnis dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya pulang kampung atau sekedar jalan-jalan mungkin dilarang kawan. Dan itu pun nanti akan melewati beberapa tahapan tes. Itu setahu saya loh ya. Mohon dikoreksi kalau salah. Penjelasan yang saya sebutkan tadi mohon dikoreksi kalau ada yang salah kawan. Yuk kita lihat-lihat sekeliling lagi yuk. Dan kita mulai dari loket paling pojok atau loket nomor 1. Jadi ini bisa menjadi referensi kalian juga ya yang ingin berpergian dari Bali ke Jawa, yang ingin mencari loket-loket atau agen-agen. Kalian bisa nonton video ini ya. Ini dia loket satunya, ada Surabali.
Untuk nomornya kalian bisa screenshot gitu ya. Ada Restu Mulia juga, itu nomornya di bawah. Kemudian ada Lorena, nomornya juga bisa kalian lihat di situ. Di sini ada himbauan dari, penjelasan dari pihak Lorena ya. Bis Lorena mulai tanggal 25 April sampai 25 April 2020 tidak jalan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Nih. Jadi buat kalian yang naik Lorena dari tanggal 25 April kemarin masih belum jalan kawan. Sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kita pindah yuk. Loket 4. Letaknya tidak jauh dari loket 1, 2, 3 ya. Loket 4 ada Malang Indah, Sari Indah, dan Langsung Indah. Namanya indah-indah semua nih ya. Jadi untuk Malang Indah ini nomornya kalian bisa screenshot. Kemudian ada Sari Indah. Untuk armada yang saat ini sapu jagatnya sudah dilakukan permajaan ya, dengan leg rest, kemudian selimut dan juga bantal. Kemudian Langsung Indah, kalau kalian pengen nyoba yang anti mainstream kalian bisa coba Langsung Indah, tapi harus nunggu dari Bima kawan, mungkin sekitaran jam 8 atau 9 malam berangkatnya. Ada KD nomornya nggak ada, nanti dah saya coba kasih nomornya. Ini ada Tamijaya Suite Class dan Eksekutif. Kemudian ada Pala Kencana, ini nomornya nih. Ada BJU di loket 7, 8, M-Trans loket 9, Akas 4. Ini nomornya yang bisa kalian hubungi. Kemudian untuk M-Trans ini nomor-nomor yang bisa kalian hubungi kawan. Dan di sini ada harga baru ya. Kalian bisa lihat ini. Nah, ini kalian bisa lihat harga-harga baru mengalami kenaikan 10.000 kawan. Kemudian ada Akas 4. Ini dia. Di loket 9. Kemudian ada OBL. Nomornya itu bisa kalian screenshot. Ada Bali Perdana, Ramajati, Akas 4, ini loket kosong ini. Kemudian ada itu ada ATJ ya, Angkasa Transjaya yang sudah off di trayek Denpasar Tulungagung. Kemudian ini ada Setia Mulia kawan. Di loket berapa nih? Loket 13. Kemudian nomor 14 ada Sena. Nomor 15 ada Midas dan juga Madukismo. Nomor teleponnya kawan. Jadi untuk loket 1 sampai loket 15 kalian bisa lihat letaknya. Nah, di sana itu pintu keluar dan juga pintu masuk. Akses keluar masuk dari sana kawan. 16 ada Tiara Mas dan juga Dunia Mas. Ini kalau Tiara Mas sendiri memang ada dari Bali, dari Denpasar ini sendiri memang ada bis khusus ya, nggak dicampur dengan bis-bis dari Bima Sumbawa sana. Nomornya itu kalian bisa hubungin. Kemudian Dunia Mas ini harus nunggu dari Bima dulu. Kemudian ada Santoso di loket 17 dan juga Jawa Indah. Andaikan bener Santoso pakai armada ini ya, pasti bakalan keren. Kemudian ada Rasa Sayang, yang nama lengkapnya sekarang PT Rasa Sayang Jaya. Ini juga kalian harus nunggu dari Bima juga, itu nomornya. Dan juga Sarika, nggak tahu nih masih jalan apa nggak Sarika. Kemudian ada Gunung Harta di loket 21 dan 20. Gunung Harta ini hampir seluruh kota di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah ya, ada tujuannya, termasuk Madura juga. Itu nomor-nomornya. Jadi akses dari pintu masuk
ke loket Gunung Harta dan loket-loket yang 16, 17, 18 ini tidak terlalu jauh juga ya. Kemudian di pojok 22, 23, 24 ada Setiawan, Medali Mas, Titian Mas, sama Wisata Komodo. Nah ini loket Wisata Komodo. Tapi kalau untuk Wisata Komodo sendiri biasanya pengurusnya stay di sini ya, di jalur 12. Nah di situ biasanya pengurusnya stay di situ, jadi nggak stay di loket, dia stay di situ. Jadi kalau kalian yang naik Wisata Komodo bisa langsung samperin aja bisnya di jalur 12 kawan. Kemudian di sini ada Titian Mas juga di atas. Ya begitulah kalau Titian Mas ya kawan ya. Kemudian ada Medali Mas. Jadi Medali Mas untuk tim Denpasar ini memang berbeda ya dengan tim-tim Cilengsi, tim Polres dan juga tim Cirebon. Karena pelayanannya mungkin tidak seperti dan tidak sewah seperti tim Cilengsi, Polres dan juga Cirebon kawan. Itu nomor yang bisa kalian hubungi. Kemudian ini ada Setiawan. Dan ini ada Efisien Putra Mandiri yang langsung ya direct dari Denpasar ke Palembang. Jadi Palembangnya mentoknya di kilometer 12. Tapi ini jalan dengan batas AC kawan ya. Di Palembang di kilometer 12. Kemudian pusatnya di Lampung di Jalan Etanol. Ini nomornya, dan mungkin sebentar lagi kita akan kedatangan tamu dari Puspa Jaya yang akan membuka trayek Lampung Denpasar direct. Tapi kalau Efisien Putra Mandiri ini transit di Pulau Gebang, Kalideres, Polres juga kalau nggak salah, baru cabut ke Cilegon dan juga Merak. Mungkin masuk juga ke Terminal Seruni Cirebon ya, Cilegon sorry. Dan untuk jalur-jalurnya ya, mohon maaf kalau agak gelap. Di sini untuk siang hari biasanya ada Surya Bali dan juga Sedia Mulia. Dan juga di Wisata Komodo di jalur 14 ini Surya Bali, 13 ini Sedia Mulia, 12 ini Wisata Komodo untuk siang hari. Tapi Surya Bali jarang banget masuk ke sini ya, masuk ke shelter. Biasanya dia langsung jalan karena penumpangnya kebanyakan dari Denpasar sudah penuh kawan. Jadi untuk sorenya di sini ada Setiawan, gerombolan Setiawan sore di sini kawan. Kemudian Wisata Komodo, kemudian geser ke sana ada Gunung Harta. Terus di sana juga biasanya ada Santoso. Kemudian AK4, sebelah sana ada Medali, ada M-Trans, pasukan M-Trans untuk sore. Malang Indah, Midas juga di situ. Kemudian Restu Mulia di pojok sana di sebelah jalur Jember di jalur 2. Dan untuk siangnya juga diisi dengan Keramat Jati ya di jalur-jalur 8. Kemudian BJU di jalur 7. Jadi ya semuanya ini nanti terisi dengan bis. Jadi kalau kalian bingung dari pintu masuk sana, kalian langsung lurus aja jalan ke sini. Atau kalau diarahkan oleh orang-orang diarahkan ke parkiran ya, kalian tetap akan ke sini. Jadi kalian ya sudah hafal lah lokasinya. Jadi kalian nggak perlu diarahkan lagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kawan. Jadi kurang lebih seperti inilah liputan yang bisa saya berikan untuk kalian. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat, jaga kesehatan kawan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya kawan.